warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir pada malam hari ini, serta santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kelimpahan taufik hidayahnya lah kita dapat berkumpul bertatap muka di aula Masjid Mutasir Rahman yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar, yang mana dia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Langsung saja untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemberian materi yang dengan tema spiritual motivasi kiat sukses belajar di pesantren, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Safarudin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Coba Ustadz ingin dengar suara anak lama dulu ya. Lailatukumus sa'idah. Nilainya 80. Untuk anak-anak baru ya, anak baru. Kaifa halukum? Baik, untuk memicu kekompakan kita pada malam hari ini, kalau Ustadz tanya
Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Bisa ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Pakai gerakannya, oke? Semuanya, tes, cek, suara dicoba. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Karya Pembangunan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Santriwan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Santriwati, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam ruang yang tercinta ini. Alhamdulillah. Coba sekali lagi ya, bareng santriwan dan santriwati, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dah. Satu lagi Bapak kasih ya. Kalau Ustadz bilang, Ustadz tanya, santri Pondok Pesantren Karya Pembangunan, kalian jawab dengan beriman, berakhlak, dan bersemangat. Allahu Akbar, gitu ya. Beriman, berakhlak, dan bersemangat. Takbir lebih ya. Faham tuh? Oke. Ustadz akan coba bagaimana kekompakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Ya. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Santai ya. Beriman, berakhlak, bersemangat. Allahu Akbar. Beriman, berakhlak, bersemangat. Allahu Akbar. Ikutin gerak tangannya ya. Bagaimana? Bukan bagaimana. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Beriman, berakhlak, bersemangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, untuk menguji kekompakan kita semua, silakan diangkat tangannya. Ikuti.
Santriwati, mana tangannya Santriwati? Terus jangan tangannya, jangan tangannya, jangan. Cukup ya. Baik. Itu tadi namanya senam otak ya, yang otaknya belum jalan, tidak fokus, tidak bisa ya, makanya harus konsentrasi. Itu senam otak kanan ya. Berfungsi nggak otaknya tadi? Ya, yang nggak bisa belum maksimal fungsinya ya. Maka difungsikan lagi. Itulah fungsinya kita belajar agar otak kita digunakan secara maksimal. Paham tuh? Baik, ada kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Ya, ta'aruf itu perkenalan. Ya, baik. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, alangkah indahnya ta'aruf dulu ya, agar ada hubungan antara kita. Ya, hubungan guru dan murid tentunya ya. Nanti kalau sudah kenal, maka artinya kita sudah diikat oleh satu hubungan antara Ustadz dan santri. Baik, ini nama Ustadz ya, Mr. Safarudin ya. Ini gayanya biar agak ke Inggris-Inggrisan, meskipun namanya ini ada Jawa dan ada Udin, ini Banjar ya. Ya, dipanggil Mr. Safar ya, biar keren dikit lah. Ini Ustadz sedang mengisi training motivasi di perusahaan ini ya. Perusahaan di Sumatera kalau tidak salah nih, di Sumatera. Kemudian sekarang aktivitasnya teacher, tahu teacher ya? Ustadz ya, Ustadz atau guru, digugu dan ditiru. Juga motivator buat keluarga sebenarnya ini ya, atau motivator buat santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan dan Miss Karya Pembangunan, karena Ustadz sekarang sedang mengabdi ya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karya Pembangunan, Miss ya. Baru mungkin belum tahu, di situ ada Miss ya. Miss itu setingkat SD yang siswanya sampai 600-an, sekitar 600 ya. Kemudian juga entrepreneur, pengusaha ya, pengusaha. Macam-macam usaha kan, hidup tuh harus berusaha. Nah, asal nih Dairung Linkin. Ya, Dairung Linkin ya. Ada yang dari Dairung Linkin katanya? Ya, malu. Ya, Dairung Linkin Silei. Ya, desa Dairung Linkin. Kemudian sekolah di mana? Nah, sekolahnya ini alumni SDN Mangkahui 1. Ada yang dari Mangkahui angkat tangannya? Ya, bangga, saya Mangkahui ya. Saya Dairung Linkin, saya data foto misalnya. Ada yang dari data foto? Ya, ini alumni SDN Mangkahui 1. Ada yang dari SDN Mangkahui 1? Ya, sama kita, kompak dari kejauhan. Kemudian selanjutnya setelah Ustadz lulus di SDN Mangkahui 1, melanjutkan di tempat kita bersama ini, Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Lulus tahun 2006, MTS. Ya, MTS. Kemudian setelah MTS lulus, ya, Ustadz melanjutkan hijrah ini jauh, ya jauh, naik travel 1 malam ya. Kemudian naik pesawat, nyebrang lautan, mendaki gunung ya, menuruni lembah ya, kayak Ninja Hattori gitu ya. Nah, sampailah Ustadz di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, ini tahun 2010 lulusnya ya. Ini sudah lahir belum kalian nih? Sudah ya? Alhamdulillah.
Ya, masih bayi mungkinnya, masih suka digendong oleh ibunya ke TK ya. Kemudian setelah di sana 4 tahun lulus, melanjutkan lagi studi di kampus Universitas Darussalam, juga dekat ya di kota Ponorogo, lulus 2014. Nah, ini saja perkenalan dari Ustadz ya tentang nama, identitas diri, kurikulum vitae-nya ini. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di forum sesi pertanyaan sebelum akhir ya. Nah, ini waktu dokumentasi ya, waktu Ustadz di sini ya, nih masih unyuk ya, PD unyuk ya. Nah, ini dulu aktif di Pramuka, ini di belakang situ ya. Nah, dulu itu di situ sempat sering jadi wahana jambore ya, jambore kemudian Maimunah gitulah. Itu ketika di pondok pesantren. Kemudian ini ketika jadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, ini kelas 1 ya. Sebenarnya banyak, setiap kelas ada foto bersama wali kelas. Nih wali kelas Ustadz nih, Muhammad Irfan. Ini teman-teman ada sekitar 30 sampai 40 orang ya. Ini kelas 1. Kemudian ini ketika apel tahunan waktu menjadi mahasiswa kalau tidak salah ini semester 3 atau semester 5 ya. Ini ketika menjadi mahasiswa, kemudian ini dokumentasi kelulusannya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Baik, untuk malam hari ini, ya, are you ready? Are you ready? Ready gitu ya, siap ya. Semuanya siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Ya, kalau siap, silakan ditarik napasnya panjang-panjang, hembuskan perlahan dari mulut ya, jangan dari belakang. Siap kawannya nanti. Tarik napas sekali lagi panjang-panjang. Tahan sebentar. Hembuskan perlahan. Silakan diposisikan duduknya senyaman mungkin. Jangan ada paksaan dan jangan ada dusta di antara kita. Paham? Ya, senyaman mungkin, serileks mungkin agar ilmunya mudah. Meraih kesuksesan tanpa batas. Mau? Mau menjadi orang sukses? Kalau Bapak tanya, mau menjadi orang sukses? Jawabannya mau. Pakai suara pelan ya. Mau, gitu ya. Oke, satu lagi. Mau menjadi orang sukses? Mau menjadi orang kaya raya? Mau masuk surga? Mau sukses dunia dan di akhirat? Ya, kalau mau artinya tuntutlah ilmu. Oke, kuncinya kalau kita mau sukses di dunia dan di akhirat, selalu semangat. Ucapkan, selalu semangat. Selalu semangat. Untuk mengetes kesemangatannya, silakan. Kalau Bapak bilang, kalau Ustadz bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ustadz bilang sore, 3 kali. Dan kalau Ustadz bilang malam, tepuk tangannya. Ya, jangan tepuk karena orang sedang di. Paham? Ya. Oke, santriwan dan santriwati, bagaimana kabarnya malam hari ini? Tadi, ini belum ini, baru pemanasan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah tidak ingat ya. Ulangi ya. Jangan dilupakan yang tadi itu. Baru 1 menit ya kan? Ya, ulangi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
Makanya ikutin gerakan tangannya. Gerakan tangan itu dia memberikan kemudahan bagi otak kita ya untuk mengingat ya. Tadi apa tadi? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Ulangi ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, dahsyat. Ya, coba tes ya, tepuk tangannya semuanya siap? Ya. Pagi. Ya. Menurut penelitian ilmuwan Amerika, ya, tepuk tangan seseorang itu mencerminkan kepribadian dirinya. Katanya barang siapa yang tepuk tangannya di bawah, itu artinya kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya, apalagi yang tidak tepuk tangan, berarti kecerdasannya tidak tahu ya, kalian nilai sendiri. Yang di bawah kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, coba ya, pagi. Nah, itu baru santri Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Ulangi ya, semangat dan kompak. Ya, pagi. Santriwan, pagi. Kalau Pak tunjuk, santriwati, santriwan ya. Oke, tes siang. Kalau Bapak tunjuk dua-duanya berarti ya. Siang. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Menunggu malam ya. Sabar, malamnya belum, masih pagi, siang, sore ya. Oke, siap. Are you ready? Tes lagi ya. Pagi, siang, malam. Fokus ya. Dengarkan apa-apa. Ya, ini harus dengarkan. Fokus itu harus dilatih ya. Fokus mendengarkan aba-aba, fokus mendengarkan instruksi. Ini latihannya. Kita praktek latihan fokus. Tadi fokus enggak? Ada. Semuanya hampir rata-rata ya. 90% tadi tidak fokus. Sekarang kita coba. Semuanya fokus, konsentrasi. Nah, konsentrasi. Baik. Pagi. Siang. Malam. Belum. Nah, ini kalau nggak fokus, nggak kita lanjutkan ya. Karena kunci kesuksesan pertama adalah selalu semangat. Ya, baik. Santriwan dulu. Pagi, siang, sore, siang, pagi, malam. Santriwati, siap ya, fokus. Intinya dengarkan apa tadi instruksi. Apa yang Bapak ucapkan? Pagi, sore, malam. Kalau malam jangan terfokus. Bagaimana caranya? Dengarkan instruksi itu. Jangan dilakukan dulu sebelum jelas yang kalian dengar. Dengarkan, masukkan ke dalam otak. Ini malam, siang apa pagi, ya? Atau ingat saja kalau malam jangan terfokus. Kalau malam jangan terfokus. Coba tes ya. Sore, pagi, malam. Sudah berkurang ya. Tadi 90% yang belum. Sekarang yang fokus sudah naik meningkat menjadi 70%. Yang belum fokus sekitar 30%. Luar biasa ya. Nanti kita coba lagi ya. Baik. Itu selalu semangat. Mau diulang bareng ya. Baik, bareng. Pagi, siang, sore, siang, malam.
meningkat, sudah yang fokus sudah mencapai 90%, 10%-nya belum. Nanti biasa itu namanya pendidikan dan pembelajar, tidak semuanya menangkap, tapi akan menangkap nanti secara pelan-pelan dengan sendirinya. Baik, Ustadz ingin di dalam ruangan ini kita akan menjalin persaudaraan dan saling berbagi, ya. Bagaimana caranya? Sekarang saling berhadapan-hadapan, cari pasangannya masing-masing. Yang di sampingnya itu, ini pas ya, dua-dua ya. Nah, dua-dua cari pasangannya. Yang santriwati juga ini ada sini. Nah, ada itu ada sini. Sini, sini. Nah, ya itu ya. Ini hadap-hadap, berhadapan kayak gitu. Ya, salah. Ini, oke. Baik, dengarkan instruksinya ya. Dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Oke. Kalau Bapak bilang istilah dan toyib ya. Istilah dan khusuan. Ya, kalau khusuk artinya sudah di ya. Oke, instruksinya adalah dua orang ini berhadapan, kemudian kalian tanya nama, kemudian alamat, ya, kemudian nama kedua orang tua. Sudah, itu saja. Mau nomor HP juga, gak usah ya. Nama, alamat, kemudian nama kedua orang tua. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk saling menjalin persaudaraan. Mulai 1, 2, 3. Setelah 2 menit, Ustadz akan tanya beberapa santri, baik santriwan maupun santriwati. Bapak tanya nama temannya tadi, juga alamatnya di mana, kedua orang tuanya siapa. Kalau tidak bisa menjawab, nah ada hukumannya. Kalau sudah Bapak suruh ya. Ayo, 1 menit lagi. Jangan mabuk. Santri lama. Cukup ya, cukup. Silakan istidah dan khusuan. Menghadap ke sini lagi semuanya. Ya, silakan
Kak, dipilih salah satu untuk berdiri dan mengenalkan nama kawannya tadi. Yang ribut disuruh, yang ngomong atau yang ketawa. Yang terbuka mulutnya disuruh. Santri lama, santri baru. Yang baru. Ya, siapa saya ya namanya ya? Ya, silakan dengarkan yang lain. Tadi perkenalan dengan siapa? Silakan. Kabar Topan. Dari mana Kabar Topan? Mengkahui. Mengkahui. Siapa kedua orang tuanya? Bapak siapa? Bapak Jayadi. Ibunya? Mega. Ibu Mega. Ya, baik, berhasil ya. Duduk. Santriwati lagi, santriwati. Nggak usah baca, ditutup bukunya. Nah, karena kalau kita perkenalan di jalan, nggak mungkin pas nggak bawa buku, ya kan? Nah, pas nggak buku, siapa nama kamu? Nggak mungkin nyata dulu kan, nggak ada buku. Ya silakan perkenalkan diri dulu, siapa namanya, dari mana, kemudian perkenalkan nama kawannya dari mana dan siapa kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kawan dulu Nabila, alamatnya Jepung Sopan, alan mamanya abahnya tuh kada ingat inya. Kada ingat. Ya, Kada baik. ingat. Terima kasih ya. Nah, dengarkan istilah dan itu tadi kita belajar perkenalan ya, belajar kita mengenal, jangan kita cuek ya, karena sekarang itu zamannya itu zaman cuek ya, berdekatan tapi seakan-akan berjauh. Kenapa? Karena kita dipisahkan oleh yang namanya Android ya, TikTok ya kan, kawal di samping sejam ya kan, duduk ngantri misalnya di mana, mengantri daftar ulang ya kan, duduk di situ ya, satu bis misalnya, satu travel, tapi nggak pernah ngobrol, asik tiktokan sendiri ya kan, asik chattingan sendiri. Nah itu nantinya orang yang antisosial. Artinya apa? Tidak ada kawannya ya, itu salah satu kunci ya menyebabkan dia tidak mudah untuk berhasil, karena kawannya banyak, teman yang banyak akan memudahkan kita menuju keberhasilan. Betul? Setuju? Kalau saya bilang setuju, bungkus gitu ya. Bungkus gitu ya. Setuju? Setuju? Ya, bungkus. Setuju? Kita bungkus ya. Baik. Bukan nasi bungkus ya. Baik, kawan-kawan santriwan dan santriwati semuanya yang hadir pada malam hari ini ya, kita hadir ya ke sini, ke pondok pesantren ini harus seakan-akan membawa gelas yang kosong ya. Kenapa gelas yang kosong? Karena kalau kita bawa gelas yang berisi, dikasih air tidak akan bisa penuh, dia akan membludak, akan tumpah dan akan mubazir, tidak ada gunanya. Begitu juga kalian datang ke pondok ini, baik santriwan yang lama maupun santriwan yang baru ya, santri lama, santri baru, semuanya sama. Jangan sopir. Kita di sini semuanya siap untuk belajar. Ya, kalau kita ingin belajar, maka kita harus isi gelas kita itu dengan air. Kalau kita sudah pintar, tidak perlu lagi belajar di pondok ini, betul? Sepakat? Apa nanti kalau sepakat? Bungkus. Ya. Sepakat? Setuju? Bungkus juga. Ya. Baik. Semuanya sudah siap membawa gelas yang kosong ya?
Semuanya sudah siap diisi ya? Oke, santriwan dan santriwati, pagi. Nah, pagi, tepuk satu kali. Pagi, siang, malam. Nah. Istidah dan baik, silakan dilihat ya, tengok kanan kirinya, tarik bibirnya yang sebelah kiri 2 cm, yang kanan 2 cm. Senyum. Ya, tengok kanannya, tengok kirinya, senyum. Ya, saling senyum, coba saling senyum semuanya. Ya. Sudah ya? Baik, senyum itu adalah sedekah paling mudah adalah senyum. Ya. Tapi jangan senyumnya seperti ini ya. Senyum itu harus simetris ya, panjang dan lebarnya sama ya. Jangan sebelah aja. Itu ngejek ya. Nah, senyum ya. Senyum kepada temannya, tapi jangan juga sendirian, senyum-senyum sendiri di jalan. Tapi jangan sendirian. Jadi senyum, ya ketemu orang senyum, ya ketemu ustadznya di jalan senyum, ya ketemu siapapun senyum, berikan senyuman, maka otomatis orang yang kita berikan senyuman tadi akan membalas senyuman kita, betul? Baik, sudah senyum, artinya semuanya sudah mendapat pahala satu. Ya, pahalanya kalian itu juga akan ditransfer untuk kedua orang tua kali. Ya. Jadi kalian berbuat baik di sini, orang tua kalian juga dapat kebaikannya. Mau ya? Ya, kita semua ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, ingin menyamakan mereka di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman semuanya, santriwan dan santriwati, ya kita duduk di sini bersama-sama berada di ruangan ini, ya. Marilah kita syukuri. Ya, kita duduk di sini sebagai santri, alhamdulillah, pondok pesantren karya pembangunan yang tercinta ini. Ya, niatnya adalah satu, mencari ridho ilahi. Agar apa? Agar sukses di kemudian hari, baik di dunia maupun di hari kemudian nanti. Nah, itu adalah cita-cita kita. Ya, harus bersyukur. Tadi siapa bagian matiin lampu yang dekat ya? Ini siapa nih? Coba tolong istiqomah ya. Yang depan nih. Ya. Silahkan tarik nafasnya panjang-panjang. Tahan sebentar, keluarkan secara perlahan. Duduknya dinyamankan ya. Kita akan saksikan bagaimana beruntungnya kita ya daripada apa yang kita saksikan ini. Ya. Selamat menyaksikan. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning. How you doing? Y'all fine? It's nice to see you. My name is Nick. Diperhatikan terjemahannya ya. Perhatikan terjemahannya. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi.
tell you, there are some times in life when you fall down, you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you and you don't have to impress anyone yourself. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future. It's scary. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Fear paralyzes you. I just want to ask you today, do you believe in that? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something that you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. But life is worth living when you find purpose. Baik, teman-teman semuanya, ya mungkin ada sebagian kita yang menganggap ini suatu lucu ya, kelucuan. Tapi coba bayangkan, bagaimana jika kita yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, apa yang kita lakukan? Bisa membayangkan? Lantas mari kita syukuri. Coba kita rasakan tangan kita ada ya, kaki kita ada. Tapi bisa nggak kita melakukan apa yang dia lakukan? Main golf, ya, berenang, main bola, memasak, mencuci sendiri, memancing, bahkan ada terjun payung bisa juga. Ada yang sudah pernah terjun payung di sini? Bapak juga nggak pernah ya, kalah kita. Kita dikalahkan oleh orang yang tidak sempurna yang diciptakan Allah, tapi punya semangat yang tinggi. Coba bayangkan ya, kita lengkap semuanya. Lantas kita tidak bersyukur di sini di pondok ini, ya. Kita hanya bermain-main, menghabiskan waktu kita selama ini. Coba pikirkan ya, selama ini apa yang sudah kita perbuat? Di rumah nonton TV, ya, main game. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan seorang yang dianugerahi Allah, tidak punya tangan, tidak punya kaki? Sudah terbayang ya?
Artinya apa? Mari kita sama syukuri. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan kenikmatan tangan, ya. Alhamdulillah Engkau berikan kenikmatan kaki. Alhamdulillah semua organ tubuh ini lengkap. Ya, mata bisa melihat. Ya, hidung bisa mencium. Telinga bisa mendengar, ya. Coba kita lihat, saksikan orang yang tidak bisa melihat, ya. Sulit sekali dia melihat, tidak bisa melihat keindahan dunia. Sedangkan kita sungguh luar biasa indahnya dunia ini. Maka tidak ada kata-kata tidak bersemangat menjalani hidup ini. Ya. Orang yang tidak sempurna saja semangat dan berhasil hidup, apalagi kita yang sempurna. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Dahsyat, ya. Semangat dan selalu bersyukur. Bersyukur, ketika sudah bersyukur maka akan muncul semangat dalam diri. Ya, jangan lihat orang, wah semangat kau kawalku. Ya, si luar deh, sini ngandau, musik HP, ya. Di pondok tidak bisa megang HP. Itu salah, melihat yang salah. Ya, coba kita melihat orang-orang yang pintar dari kita, orang-orang yang berhasil dari kita dalam menuntut ilmu, maka kita akan semangat menuntut ilmu. Bapak yakin, Ustaz yakin, kalian santriwan dan santriwati yang masuk pondok ini semuanya terpilih, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kalian digerakkan hatinya agar memasukkan anaknya ke pondok. Bayangkan dari sekian banyak penduduk di Murung Raya ini, hanya beberapa ratus yang masuk pesantren. Terbayang ya? Hanya terpilih beberapa ratus saja yang dapat hidayah dari Allah untuk mencari ridhonya. Kayak itu? Makanya agar kita semangat, yang pertama harus bersyukur apa yang Allah karuniakan kepada kita. Itu perlu, ya, bersyukur dan bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang kau miliki, maka kebahagiaan akan menghampiri. Kalau kita bersyukur, otomatis nikmat Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmatku, tidak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih. Maka nikmat yang ditambah itu adalah nikmat kebahagiaan. Ya, nikmat kebahagiaan. Makan lauk terasi, nah, itu lebih nikmat, ya, daripada makan lauk rendang tapi tidak bahagia. Bagaimana orang tidak bahagia? Ya, sekarang banyak artis-artis itu, ya, kaya raya, cantik jelita, ganteng-ganteng dan terkenal, tapi kenapa bunuh diri? Kenapa memakai narkoba? Artinya ini menandakan orang-orang tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tadi? Bersyukur, ya. Yang santri baru, ya, itu bersyukur masuk pondok, akhirnya bahagia. Nah, kita datang ke sini itu untuk apa? Untuk bersenang-senang. Ya, untuk bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Salah dong. Nah, makanya diperhatikan bersenang-senang. Yang namanya bersenang-senang itu, kita melakukan sesuatu itu dengan senang hati. Artinya tidak terpaksa. Ikhlas itu bersenang-senang. Bukan bersenang-senang main HP. Itu salah bersenang-senangnya. Bersenang-senang yang betul adalah kita ibadah, sholat 5 waktu ke masjid tepat waktu dengan senang hati. Artinya dengan gak ada paksaan dari kakak kelas, dari ketua kamar, gak ada paksaan dari Ustaz Hanafi, ya, Ustaz Ari, gak ada. Karena kita semuanya melakukannya itu dengan senang. Kita belajar di pondok ini dengan senang. Kita mendengarkan, belajar, ya, kita ngaji, ya, dengan senang. Itu maksud Bapak. Bersenang senang. Siap ya bersenang-senang, ya? Ada yang nggak senang angkat tangannya?
Nggak senang? Pembinanya ini ngasih. Ya, nanti silakan Ngasih bersenang-senang. Aril. Kenapa bersenang-senang? Agar pikiran kita positif. Tapi Dimarahin. Tapi Kau YouTube tuh kuman dengan mending Tapi YouTube tuh. Nah. nunduk, gitu kan? Duduklah, ya. Walaupun kita dimarahi, kita senang. Alhamdulillah, ada yang marahin, ada yang negur, ya. Coba di luar itu, ya. Kalau salah, negurnya bagaimana? Kau di sini masih mending, ya kan? Salah ditegur dengan perkataan, ya. Paham tuh? Yang bangkong, nah, yang eding, yang apa namanya, memadar, ya. Ada yang disiram, dipercik air, dibangunkan. Senang, alhamdulillah ada yang bangunin, ya. Coba kalau kita gak ada yang bangunin, tiba-tiba terus saja tidur, gak kembali, mau? Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau nggak bangun-bangun, ya. Alhamdulillah ada yang bangunin walaupun disiram, ya. Artinya kita masih hidup, bersyukur dan bersenang ya. Bapak saat ini lagi, ya. Ulangi lagi. Untuk apa kalian datang ke sini? Bersenang-senang. Jangan terpaksa. Wah, ya aku tuh manang kuitang itu, namikan pondok. Ya. Merasa terbuang karena masuk pondok, karena merasa nakal di rumah, kan? Karena masukkan pondoknya, anak itu nakal di rumah tuh, masukkan saja pondok. Bukan, kita bukan dibuang, tapi agar kita lebih baik lagi. Siap lebih baik? Siap, ya. Semuanya harus siap lebih baik. Santriwan dan santriwati, baik yang baru maupun yang lama, harus siap menjadi santri yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, ini dia ke pondok apa yang mau cari. Kita harus perbaharui niat, ya. Yang baru datang, santriwati yang baru, santriwan yang baru, ya. Niatnya harus benar. Apa niatnya? Mencari ridho Allah, ya. Mencari ridho Allah dengan ikhlas, ya. Dengan bersenang-senang, ya, tidak terpaksa. Nah, itu akan dapat ridho Allah seperti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis, ya. Setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau kau niatnya nyari ilmu, oh gini lagunya. Saya gitu jawabnya. Siapa yang niatnya cari ilmu? Ya, saya gitu, ya. Siapa yang niatnya nyari ilmu? Nyari guru? Kok nggak semangat yang nyari guru? Siapa yang niatnya nyari ilmu? Nyari guru? Nyari teman? Nyari pacar? Astagfirullah. Ke pondok niatnya nyari pacar katanya. Naudzubillah. Jangan sampai niatnya mencari pacar, ya, mencari pasangan, itu salah niatnya. Artinya Allah tidak akan ridhoi, dan kalau Allah tidak ridho, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka untuk teman-teman silakan perbaiki niatnya, ya. Niatnya diperbaiki agar kita dapat ridho ilahi, bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kemudian di pondok, ya, itu kita harus bergeraklah, karena pada setiap gerakan itu ada keberkahan. Jangan diam, ya, jangan diam di diri, karena berdiam itu artinya mati. Bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan adalah bagi orang yang bermalas-malasan. Ya. Teman-teman Bapak dulu banyak, ya, yang keluar dari pondok, ya, tidak kuat, ya, tapi sekarang menyesal karena belum berhasil kemarin menuntaskan studinya di pondok. Nah, ini banyak. Nanti misalnya ada kawan-kawan kalian yang dulu pernah bersama kalian, kemudian sekarang tidak ada, ya, coba lihat nanti beberapa tahun kemudian
atau ketika nanti sudah kalian menikah punya anak, pasti mereka menyesal ya berdoa gila di pondok, ya kan? Karena sekarang sebenarnya harus saatnya sudah bisa mengajari anak mengaji, tapi sekarang saya sendiri nggak bisa mengaji. Akhirnya penyesalan. Tapi semua penyesalan itu sudah terlambat. Ibarat sebuah nasi sudah menjadi bubur. Bisa nggak jadi nasi lagi? Bubur bisa nggak jadi nasi lagi? Tidak ya? Bubur ya sudah dimakan, hancur, tidak bisa kembali menjadi nasi. Malas tertindas, lambat tertinggal, dan berhenti artinya mati. Kita malas saja, maka kita akan tertindas, tinjak-injak. Makanya orang Jepang itu sukses. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah malas, selalu semangat. Mereka jalan tuh gak ada yang kayak gini. Jalan. Coba kalian lihat di video Jepang itu ya, jalannya seperti itu ya. Di jalan-jalan itu gak ada. Paling yang gini-gini ya. Paling yang gini. Ada ya, semuanya cepat jalannya. Time is money. Waktu adalah itu kata pepatah orang Inggris ya. Kalau orang Arab apa? Al waktu kasyaifi. Waktu itu bagaikan pedang. Ya, dia akan menebasmu kalau kamu terlambat. Kalau Indonesia apa? Waktu itu untuk leha-leha. Gak ada orang kita. Waktu itu untuk menikmati hidup ya. Menikmati kebahagiaan. Ya, makanya kita tertindas terus karena kita malas. Bapak yakin santriwan dan santriwati di pondok pesantren Karya Pembangunan ini tidak ada yang malas, semuanya semangat. Hal tersebut dibuktikan dengan tadi pertama tepuk tangannya, cara menjawabnya, ya semuanya semangat. Kemudian jika kita lambat maka otomatis kita akan tertinggal kita. Kawan sudah sampai Jakarta, kita masih baru bangun, ya. Karena sekarang itu ke Jakarta cuma 1 jam. Kalian bangun jam 7, kawan kalian jam 5 sudah bangun, berangkat ke Jakarta, sudah sampai Jakartanya. Kalian baru bangun, masih kocok-kocok ya. Nah, tertinggal. Apalagi kita berhenti, tidak melakukan apa-apa di pondok ini. Ya, yang lain sudah menghafal tasrif ya, menghafal domir ya, dia masih berleha-leha berhenti, nggak mau makan ke warung ya, ke sini ke pondok ini ke warung makan mie jajan gitu terus ya, ke WC ya, tidur, nggak ada yang lakukan. Artinya dia seperti orang mati. Tahu apa itu bedanya orang hidup dan orang mati? Ya, orang mati itu tidak melakukan apa-apa. Sama, kalau kita hidup sedangkan kita tidak melakukan apa-apa, hakikatnya kita itu seperti orang yang mati. Paham? Baik kawan-kawan, kalau kalian benar-benar bergerak dan siap untuk bergerak, semuanya siap ya? Semuanya siap? Are you ready? Baik, sekarang angkat tangan, kedua tangannya. Angkat ini aja ya. Berhadapan lagi, berhadapan, angkat kedua tangannya. Ya gitu ya, seperti berdoa gini. Angkat begini. Yang tangan kiri telunjuknya ditaruh di telapak temannya ya. Ya, saling menaruh telunjuk ya, satunya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Lihat ya. Coba. Salah. Ini berdiri. Coba tambahkan. Coba lihat sini. Yang belum paham dilihat ya. Dibuka tangannya dulu, buka tangannya. Nah, ini di sini ya. Kamu gini tangannya. Ya, ditunjuk itu ya. Nah, siap ya, semuanya siap, fokus dan konsentrasi. Bapak akan cerita. Cerita. Jadi permainan ini adalah kalau Bapak atau Ustadz bilang di cerita tersebut ada kata-kata harimau, maka cepat tangkap
jari telunjuk teman kalian, ya. Dan temannya yang jarinya telunjuknya itu harus sama-sama melepaskan diri. Ya, yang kanan itu kan menangkap yang kiri, berarti melepaskan diri. Paham belum? Ada yang belum paham? Paham ya? Semuanya diangkat, nggak ada yang di bawah. Nah, tapi kan sudah Bapak bilang, kalau yang menarik tangannya di bawah, artinya kecerdasannya di bawah rata-rata. Siap mulai dengarkan, fokus, istidah dan ya bekerja otak dan tangannya, mulutnya diam. Istidah dan jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada seorang hari yang bernama belum harimau, ya, belum, baru hari tadi ya. Fokus, istilah dan ya dikunci mulutnya, fokus. Ya, pada suatu hari di suatu desa ada seseorang yang bernama Hariman. Belum. Namanya Hariman, bukan harimau. Masa ada orang namanya harimau? Belum. Siap ya? Nah, ini nggak fokus ini berarti. Ya, siap fokus. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang yang bernama Hariman ini dia pagi-pagi pergi ke hutan untuk berburu. Ya, masuk ke hutan. Ya, dia ingin berburu. Harimau. Mana yang ketangkap? Jangan dilepas yang ketangkap. Yang ketangkap berarti cekatan, ya bergerak berarti dia cepat. Kalau dia berhenti atau malas, berarti dia akan kalah ketangkap ya. Kalau dia lambat menangkapnya, dia tertinggal. Kalau dia berhenti, artinya dia mati karena ketangkap harimau. Ya, lanjut ceritanya. Dia ingin berburu harimau. Baik. Dengarkan lagi, fokus. Setibanya di hutan, dia berjalan-jalan. Ternyata harimau hujan. Belum. Ternyata harimau hujan. Ya, ternyata siap lagi, taruh lagi tangannya, belum ya, makanya fokus loh bilang tadi ya. Ternyata harimau hujan. Tapi akhirnya dia masuk saja, mungkin ini kesempatan dia ya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, akhirnya ini dia bertemu dengan harimau. Dia bertemu Harimin, bukan harimau. Harimin itu temannya ternyata ya. Ternyata si Harimin ini ya ingin berburu harimau juga. Siapa yang ketangkap? Ya, bagus. Mana yang ketangkap ya? Lanjut. Ya, silakan diposisikan lagi tangannya. Ketika bertemu, akhirnya mereka berdua bersama-sama berjalan menyusuri hutan yang lebat pohonnya untuk mencari seekor harimau.
selesai ceritanya. Kemudian akhirnya sebelum mereka dapat, ternyata saudara-saudara, mereka bertemu lagi dengan anak Harimin. Anak Harimin tadi, dia sama-sama berburu. Ya. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk bersama-sama berburu harimau. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, ya seru ya. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk artinya mati karena tidak bergerak dia. Yang lain ketawa, rame, yang menangkap, yang lolos, yang pengen kabur ya. Tapi ada yang ngantuk artinya dia mati tadi, berhenti dia. Berhenti mati. Kemudian ingat teman-teman, dari permainan tadi dapat kita simpulkan man jadda wajada. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kita sama-sama ya. Man jadda wajada. Jaddanya itu pakai tasdid. Man jadda wajadanya jangan ya. Wajada, wajah. Manjadda, wajada. Oke, ulangi ya, bareng-bareng ya, santriwan dulu, mana suaramu? Manjadda. Oke, ulangi ya, santriwan, manjadda, wajada. Santriwati, manjadda, wajada. 100 untuk santriwati, 70 untuk santriwati. Kenapa santriwan ini udah kayak perempuan suaranya? Kalah sama perempuan. Ulang ya. Ya, ulang ya. Di kantor MTST itu ada rapat, ada ketua yayasan ya. Suaranya buat ketua yayasan itu kaget. Gitu ya. Suara apa itu? Siap ya? Santriwan ya? Telinga ini ya. Siap? Manjadda wajada. 100 untuk santriwan. Oke. Kalau santriwati 100, santriwan 100, artinya kalau digabung menjadi 200. Kalau 200 kekuatan itu bisa merobohkan rumah ya, rumah keong. Ya siap ya, 200 kekuatannya. Coba tes ya. Segera dicoba tes. 1, 2, 1. Siap. Manjadda wajada. Manjadda wajah. Baik adik-adikku, santriwan dan santriwati, maka di pondok ini ya, jangan sampai kalian malas, jangan sampai kalian menjadi seorang yang tidak bergerak sama sekali ya, karena ingat masa depan kalian itu ditentukan dari awal kalian sekarang menuntut ilmu. Bapak atau ustadz di sini semuanya tidak mungkin bisa seperti ini ya. Kalau Ustadz Ari, Ustadz Hanafi ya, tidak mungkin bisa mengajari kalian kalau dulunya ketika menjadi santri bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau main bolos-bolosan, umpet-umpetan, pura-pura sakit ya, tidak mungkin bisa seperti itu. Semua butuh yang namanya pengorbanan. Siap berkorban? Siap berkorban tenaga? Siap berkorban perasaan? Berkorban tenaga itu kita harus siap apapun yang diperintahkan oleh pondok ya, apapun yang ada, disiplin yang ada di sini harus kita
itu adalah pengorbanan kita. Pengorbanan tenaga. Siap berkorban perasaan? Berkorban perasaan adalah ketika kita dimarahi, dicaci maki, tapi itu semua untuk kebaikan kita. Ya. Kita diislah atau dibenarkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita walaupun kita tersinggung, ya kita korban perasaan, tapi kalau kita sabar, artinya itu untuk kebaikan kita. Kalau kita menyadari untuk kebaikan kita, kita ikhlas. Kita hanya bersenang-senang, alhamdulillah dimarahi. Ya, kalau kita marah dimarahin, marah lagi, artinya kita tidak bersenang-senang hidup. Kalau hidup tidak bersenang-senang, artinya tidak akan bahagia. Ada orang marah yang bahagia. Orang marah mesti jantung, betul? Keseringan marah akhirnya stroke, ya, betul ya. Coba lihat guru-guru TK. Guru TK itu kelihatan masih muda. Ya. Kenapa? Karena bersenang-senang terus mengajarnya, ya, tidak marah-marah. Ya. Tapi jangan harap Bapak nggak marah ke kalian ya. Jadi jangan kaget nanti kalau masuk kelas Bapak pakai suara full ya. Nah itu untuk mendidik kalian nggak apa-apa. Karena marah Bapak itu bukan marah benci, tapi marah untuk mendidik. Kalau kalian tidak dimarahi, kapan akan berbuat baik, ya kan? Dimarahi saja tidak berubah, apalagi tidak dimarah. Kalian tidak sholat dibiarkan, mau sholat nabi, ya. Biarkanlah. Beda ya bu manusia teh. Suka digituin, enggak kan? Nah, artinya dimarahin itu dicintai. Marah itu bentuk cinta. Seperti banyak perempuan gitu ya. Kalau sudah suami istri, dia itu walaupun dia marah ya, biasanya perempuan itu suka nyubit kalau marah ya. Kalau tuh belum punya istri ya, belum merasakan. Dan yang coba-coba ya, yang perempuan nyubit ini nggak boleh ya, bukan mahram. Baik teman-teman, silakan dimatikan lagi lampunya. Kita akan saksikan bagaimana seorang yang bersyukur, ya kemudian dia memanfaatkan kekuatan salah di muka, di milik, ini korela. Yang ini jangan dimatiin, yang di belakang, itu biar ya. Ini satu lagi. Lasmana lah itu lah. Ini Lasmana Raja di Laut. Ya, baik. Kita akan saksikan bersama ya, sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang anak. Yang mana anak ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tapi dia tetap semangat dalam menjalani hidup untuk demi kebahagiaan kedua orang tuanya. Selamat menyaksikan. Silakan ditarik lagi napasnya panjang-panjang. Tahan sedikit. Keluarkan perlahan. Tarik lagi yang panjang. Keluarkan perlahan. Biar rileks ya. Saya lagi ya. Dirilekkan badannya ya. Ya. Enak, nyamankan duduknya. Tarik lagi napas yang panjang. Tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan. Kalau kalian ngantuk ya, itu kuncinya. Tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan. Karena ngantuk itu ternyata itu kurangnya oksigen yang masuk ke otak kita. Jadi otak kita itu butuh oksigen. Kalau kurang ngantuk kalian ya. Baik teman-teman, silakan direnungkan dan diperhatikan dan selamat. Hai. Namanya siapa nih? Farizal Kamila Riza. Riza, gaya kamu oke banget nih. Boleh tahu ini gaya dari mana? Sekilan baru Kamu umur berapa? 10 tahun. Kalau gitu langsung aja kita dengerin kamu nyanyi ya. Sebening tetesan embun pagi, sejarah-jarah bila
di dalam hatiku. Oh ibuku adalah wanita yang ku cinta sama hidupku. Maafkan anakku bila ada salah, pengorbanan ibu tak berjasa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu lagu siapa sih? Lagu Saka Religi. Kamu ngerti tapi arti dari isi lagu ini apa? Apa jadi ibu aku